Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita oleh Allah sampai saat ini masih dijumpakan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh keberkahan dan penuh pengampunan dari Allah. Nah, ini supaya kita manfaatkan betul, kita di dalam bulan Ramadan ini bisa mengamalkan ibadah kita. Karena apa? Kita di dalam bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran, bisa lancar membaca Al-Quran, itu banyak sekali pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalhiya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi pahalanya orang membaca Al-Quran itu satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Nah itu. Terus di dalam bulan Ramadan, kullu amil bin adam yudha'afu lahu hasanatu bi asri amsaliyah ila sab'i mi'ati dhifin. Nah, tiap-tiap amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Satu kebaikan digandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 lipatan. Kecuali puasa. Lah puasa ini itu adalah Allah yang memberikan pahala sendiri. Jadi tidak sembarang orang. Nah, terus dalam hal kita membaca Al-Quran, ini menjadikan syarat untuk yang lain. Ibadah-ibadah yang lain perlu adanya bacaan Al-Quran yang benar. Nah, bacaan yang benar yang bagaimana? Ya, bacaan yang benar yang sesuai dengan hurufnya, makhrajnya, panjang pendeknya, jadi ilmunya juga ilmu tajwidnya, sehingga apa yang kita baca itu bisa benar sesuai dengan hukum-hukum kaidah di dalam membaca Al-Quran, sehingga bisa diterima oleh Allah. Nah, kenapa itu satu keharusan? Nah, karena di dalam kita menjalankan ibadah setiap harinya di dalam sholat, itu kita banyak membaca Al-Quran. Nah, bagi para pemirsa yang kok ini belum mengerti atau belum bisa membaca Al-Quran, gunakan kesempatan ini, kita bisa belajar membaca Al-Quran. Nah, di mana belajar Al-Quran? Banyak tempat, majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, musola-musola, di situ banyak para guru yang bisa mempelajari kita membaca Al-Quran. Karena memang itu menjadi persyaratan dalam kita beribadah. Dengan kita lancar membaca Al-Quran, bacaannya sesuai dengan ilmu tajwidnya, berarti dalam kita beribadah sholat pun, akhirnya kita bisa diterima oleh Allah. Tidak salah dalam membacanya. Karena apa? Dalam kita membaca Al-Quran itu, kalau kita salah panjang pendeknya, tebal tipisnya, ya artinya juga berbeda. Sehingga akhirnya dalam menerima
kita memohon kepada Allah ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini mumpung di dalam bulan Ramadan ini, monggo kita betul-betul bisa belajar. Yang belum bisa menguasai dalam membaca Al-Quran, ya kita belajar dari awal. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ini kondisi-kondisi seperti itu menjadi hal yang biasa. Tidak ada orang yang mengatakan, wah itu sudah besar membaca, tidak. Tapi hal yang wajar, orang berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke surau, berbondong-bondong ke musola untuk belajar Al-Quran. Itu. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan. Itu kita bisa memanfaatkan betul. Selanjutnya, bagi yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya, sudah pas dan cocok dalam membaca Al-Qur'annya. Di Indonesia katakanlah yang biasa umum itu adalah bacaan hafaz. Lah bacaan hafaz itu yang kita perdalam, kita perlancar sampai betul-betul kita menguasai. Nah itu. Lah kalau sudah kita menguasai dalam bacaan tersebut, lah yang mendengarkan itu pun juga menjadi enak. Ya, yang mendengarkan itu hatinya betul-betul merasa tenang. Wa idza tuliyat ayati zadatuhum imanuhum. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, hatinya orang iman itu bertambah yakin, bertambah mantap. Nah itu. Alhamdulillah kita semua di sini para pemirsa, mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul bisa memanage waktu kita untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik. Para ulama kita menganjurkan bagi para saudara-saudara jamaah yang sudah mahir, yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, supaya di dalam bulan Ramadan ini diusahakan bisa khatam. Syukur-syukur bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah yang penting bagaimana? Yang penting ya dalam membaca itu jangan sampai kita membaca dengan tanpa ilmu. Nah itu. Mangkor Al-Qur'ana bi ghairi ilmin fal yatabawa maqadahu minan nar. Nah itu barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa dengan ilmu, maka lebih baik bertempat di neraka. Nah ilmunya apa? Ya tadi itu, ilmu tajwid. Nah dipaskan itu. Nah, ya kan? Jadi semua ada ilmunya. Nah, tidak terus seenaknya sendiri dalam hal kita untuk belajar membaca Al-Qur'an. Itu. Nah, dengan kita nanti sudah mahir membaca Al-Qur'an, yang mendengarkan pun itu juga akhirnya menjadi tenang. Gitu. Itu. Nah, adapun masalah ilmu dalam membaca Al-Qur'an, kita di dalam dunia ini sudah diperintahkan oleh Allah dalam hal kita belajar ilmu itu ada 3. Al-ilmu salah satun, wa masiwa dzalika fahuwa fadlun. Ayatun Muhammadun, au sunatun qaimatun, au faridatun adilatun. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari sebagai orang muslim itu adalah ada 3, yaitu ayatun Muhammadun, ayat yang untuk menghukumi. Ya. Terus yang kedua, sunnah yang tegak, al-hadis. Terus ilmu faraid yang adil. Nah, itu. Jadi semuanya harus berdasarkan ilmu. Karena apa? Man aradad dunya alai bi ilmi, man aradal akhirata fa alai bi ilmi, man aradal ma fa alai bi ilmi. Jadi semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini adalah semua harus ada ilmunya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Nah, janganlah melakukan suatu amalan apapun yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita hidup di dunia ini ya juga ada perintah, juga ada larang, juga ada ancaman. Nah itu.
Seperti tadi disampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran kok tidak berdasarkan ilmunya, maka lebih baik bertempat di dalam neraka. Juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga disampaikan ittaqu hadisa anni illa ma alimtum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka minan nar. Itu. Takutlah dengan cerita-cerita dariku kecuali apa yang setelah kamu pahami, kamu ketahui. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja. Nah, itu cerita dari Nabi dipelintir, tidak disampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, bawa maka lebih baik bertempat di dalam neraka. Terus waman qala fi Qur'ani bi ra'yi falyatafa maka tahu minan. Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan ro'inya, dengan pendapatnya sendiri, tanpa dia berilmu, tanpa dia berguru, maka lebih baik dia bertempat di dalam neraka. Nah, ini pentingnya kita untuk belajar Al-Quran dengan ilmu di sana, agar apa yang kita kerjakan betul-betul bisa diterima oleh Allah. Demikian sedikit nasihat atau hasanah Ramadan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas semua perhatian dan kesabarannya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga sedikit peringatan ini memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.